not good, Bapak Ibu. It is not good. Apakah boleh Pak kalimat pendek yang digabung jadi panjang? Ya boleh juga jika memang idenya nyambung, maka itu harus digabung dan sebagainya. So this is your authority, Bapak Ibu. You can play this structure. You can play the structure of your sentence. Ya, if it is too long, you can split. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu, jangan takut. But if you think that too many simple sentences itu dari kalimat yang SPO saja, SPO. Kemarin saya melakukan penelitian titik, penelitian dilakukan di kota ini titik, ya jadi jangan, itu kan terlalu pendek-pendek malah chunks nanti, jadi digabung, kalau memang terlalu pendek digabung. Oke, selanjutnya. Nah ini contoh Bapak Ibu, jadi kalau kita menulis yang terlalu panjang, itu malah nggak bagus. Ini kalimat yang di atas ini, Bapak Ibu, original text, ya it consists of one sentence ini Bapak Ibu. Ini satu kalimat ini, segitu panjang ini Bapak Ibu. Maka kita perlu memecahnya menjadi 3 kalimat dengan struktur yang berbeda. Boleh, okay? Jadi contoh ini dan sebagainya ya. Nah, ini Bapak Ibu sampai ini itu kan nggak mungkin dong kita menulis segini panjang. Nah, ada kata while. Kalau mau kata ini apa ada kata while ya berarti kemungkinan besar ini adalah sambungan, ini bisa dipotong sudah. Sebagainya okay? Dan sebagainya sampai ini spesies 22 different varieties ini bisa dipotong lagi ya, coba Bapak Ibu ya. Nah artinya apa, ini kalimat ini kalau memanjang Bapak Ibu yang di atas itu wah kelihatan keren sekali, ya kelihatan keren karena kalimatnya panjang, tapi kan tidak bisa difahami. Maka Bapak Ibu boleh memecah-mecah jadi lebih pendek ini. Ini pun sebenarnya masih panjang Bapak Ibu yang di bawah ini. Ini levelnya sudah advance. Contoh kenapa? This is backed up by Martins. Ya, who ini kan sudah, ini kalimat majemuk sudah Bapak Ibu. Okay? Kalimatnya majemuk ada who-nya. Was observed fruit different species tree while ini sudah ada majemuknya. Boleh minimal biasanya memang dalam academic writing yang paling ideal memang majemuk sudah cukup. Jangan terlalu majemuk bertingkat, itu malah nggak bisa dipahami. Ini majemuk bertingkat bersusun-susun, kalau yang atas ini is not good Bapak Ibu. Okay? Ini contohnya. Nah yang kedua Bapak Ibu, okay? Jangan menggunakan ini adverb yang terlalu panjang, yang berdobel-dobel itu ya. This is very expensive and glamorous item. Ini kan udah expensive, udah glamorous, tidak perlu. Ini digunakan jika kita ingin menulis creative writing, bukan academic writing Bapak Ibu. Adjektifnya banyak. Ini sangat creative writing. Kalau dalam creative writing memang kita disarankan untuk menggunakan deskriptif, repetitif, adjektif yang bermakna, karena itu akan sangat bagus. Tapi ini tidak disarankan bagi kita untuk academic writing. Oleh karena itu gunakan adjektif yang secukupnya Bapak Ibu. Okay? Selanjutnya Bapak Ibu upayakan spesifik mungkin. Contoh specific as possible itu 50 million people itu lebih bagus daripada menuliskan a lot of people. Okay? Malah nggak bagus. Maka kita perlu mengubahnya menjadi angka. Makanya saya katakan tadi spesifik angkanya daripada kita menggunakan a lot of people. Ini kan sifatnya subjektif. Banyak itu berapa? 10 bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit. Kalau memang kita ini katanya subjektif. Kemudian menggunakan quantifiable, sesuatu yang bisa dihitung. Ini juga berlaku tidak hanya academic writing di artikel Bapak Ibu, tapi juga berlaku ketika kita menulis RPS, bahan ajar dan sebagainya. Ini the wind was so strong, jadi anginnya sangat kencang. Kencang itu gimana ya, diukur bahwa kecepatannya adalah menggunakan ini. Intinya adalah Bapak Ibu hindari klise. Kalimat-kalimat yang berbunga-bunga itu tidak cocok untuk academic writing. Contoh Bapak Ibu,
ini orang Indonesia sekali. Ya, ada blue whales are filter feeders. Oke, pendek. Filter feeders such as blue whale, lah ngapain? Kan sudah ada di atas. Ini kan blue whales, kok diulangi lagi. Filter feeders, bagaimana blue whale itu memakan banyak yang plankton. Nggak perlu langsung aja. Filter feeders sudah nggak perlu ditekan karena ini sudah ini. Kalimat ini juga bisa diperpendek lagi, Bapak Ibu. Ya, blue whales as filter feeders consume vast quantities of plankton. Itu bisa digabung. Kenapa? Filter feeders ini sama dengan ini. Ketika ini sama, ada kemungkinan ini bisa digabung. Berarti, tapi menulis seperti ini sudah betul, sudah bisa diterima. It's already acceptable. Untuk level ini sudah bisa diterima. Tapi kalau umpama yang lebih bagus lagi ya, ini jadi satu kalimat. At the present time, kan ini terlalu panjang, bertele-tele 1, 2, 3, 4. Ini kalau saya bekerja sebagai penerjemah, dulu Bapak Ibu ketika saya menerjemahkan klien itu masih berpikir bahwa jumlah kata itu penting. Tetapi semakin ke sini ternyata mindset itu keliru. Maka mindset yang betul dalam menerjemahkan atau melakukan edit bahasa itu adalah seefektif dan akurat mungkin. Oleh karena itu kalimat-kalimat seperti at the present time dan sebagainya itu sudah harus dihapus. Karena apa? Sudah ada kalimat yang lebih akurat currently. Due to the fact that, langsung because atau as atau for. The reason is because, kan langsung aja because kan the reason is kan itu sebagainya itu contoh. Ini wordiness, kalimatnya terlalu bertele-tele, terlalu panjang kalimatnya ini Bapak Ibu. Maka kita membutuhkan satu hal yang sifatnya akurat, maka currently, because dan sebagainya. Jadi kalimatnya mungkin lebih pendek, tetapi itu paling tepat dan sebagainya. Nah, maka dari penjelasan tadi yang perlu kita simpulkan adalah Bapak Ibu, ketika kita menulis academic writing, maka kita harus bergegakan pada efektivitas dalam menulis. Karena menulis pendek itu lebih sulit Bapak Ibu daripada menulis panjang, ya, kecuali disertasi. Jadi pendek itu lebih sulit. Kenapa? Kita harus mencari susunan struktur yang tepat plus Bapak Ibu ya, plus pemilihan kata yang benar dan akurat. Karena pada dasarnya membutuhkan skill yang lebih kompleks itu untuk menyampaikan hal-hal yang sangat kompleks dengan cara yang sederhana itu membutuhkan kemampuan yang lebih kompleks daripada kita menyampaikan hal-hal yang kompleks dengan cara yang sulit. Jadi ingat ini kalau memang itu. Jadi kita dikatakan sebagai seorang yang mahir jika dapat menyampaikan ide yang kompleks atau ide yang ruwet dengan cara yang sederhana dan jelas. Bukan sebaliknya. Jadi supaya kita kelihatan mahir, maka kita sampaikan dengan cara yang bertele-tele dan kompleks. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini yang salah satu bagian yang favorit Bapak Ibu ketika nulis bahasa Inggris. Karena apa? Menulis bahasa Inggris itu selalu tensesnya apa, grammarnya apa, dan sebagainya. Bapak Ibu percaya apa enggak bahwa kalau kita ingin menulis kalau kita ingin menulis academic writing itu kita nggak membutuhkan banyak tenses Bapak Ibu. Sebenarnya tenses itu ada sekitar ada 16 tenses. Okay? Ada 16 tenses. Tetapi Bapak Ibu, dari 16 itu kita buktikan bahwa yang kita pakai hanya berapa? 3 Bapak Ibu. Nggak percaya Bapak Ibu, pasti nggak percaya. Ternyata cuma 3. Saya di sini ingin mencoba untuk mengubah mindset supaya tidak terbebani dengan istilah tenses atau grammar itu. Ingat Bapak Ibu bahwa kita hanya menggunakan 3 tenses dalam menulis academic writing Bapak Ibu. Baru tahu pasti ya. Jadi gitu Pak, iya. Jadi present, past, and present perfect. 3 ini. Jadi contoh ini contoh yang contoh kita akan satu persatu coba. Abstrak Bapak Ibu. Abstrak itu seakan-akan bahwa itu kompleks. Pada dasarnya hanya ada 2 tenses yang kita pakai dalam menulis abstrak. Yang pertama adalah past tense. Itu untuk menceritakan aktivitas dari penelitian kita. Untuk menceritakan hasil yang
real di sana kejadian. Jadi kalau kita berdasarkan observasi ya kita menggunakan past tense karena kita sudah terjadi. Atau kita menggunakan aktivitas atau ketika menjelaskan metode untuk melakukan di laboratorium itu menggunakan past tense karena itu menceritakan sesuatu yang sudah terjadi atau melaporkan sesuatu yang telah terjadi. Kedua, kita menggunakan present, Bapak Ibu. Jadi kalau past tense kita kan verb 2, kalau mau present kan verb 1. Jadi kalau present itu digunakan untuk fakta, finding yang sifatnya fakta atau suatu hal yang fakta dan sampai sekarang masih berlaku. Atau jika paper itu menjelaskan sendiri, ya dan sebagainya, itu menggunakan present. Coba Anda cek dari atas sampai bawah itu menggunakan past and present, present perfect. Present perfect itu biasanya menggunakan has atau have itu Bapak Ibu. Jadi present perfect itu biasanya paling sering digunakan untuk menjelaskan sebuah proses yang masih berlaku atau menjelaskan penelitian terdahulu. Kenapa? Karena present perfect ini sifatnya continuum. Bapak Ibu, di bawah itu events that started in the past but are still going on itu pasti bersifat berkelanjutan, continuum. Kalau past tense itu sudah selesai di awal, sudah terjadi di masa lampau, selesai di masa lampau. Contohnya adalah aktivitas, observasi dan sebagainya itu sudah selesai karena academic writing kita itu melaporkan. Kalau present itu yang sesuatu yang sifatnya fakta. Makanya kadang kalau finding, Bapak finding itu saya tulis past tense atau present. Nah, ini apa namanya? Tricky, Bapak Ibu. Saya kasih ini tricky. Jadi, kapan kita menggunakan untuk previous studies itu juga kadang kita menggunakan present tense sama past tense. Boleh. Tapi yang paling netral dan yang paling benar menggunakan present perfect. Ya. Nah, contoh, Pak, kalau mama kita menggunakan present dan past tense boleh nggak dalam referensi atau citation previous study? Boleh. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau kita menggunakan mensitasi penelitian sebelumnya dan kita memiliki sifat positif terhadap penelitian itu atau bahwa penelitian itu mendukung penelitian kita, maka kita menggunakan present. Ya, kenapa? Berarti penelitian itu sudah terjadi di masa lampau dan itu masih mendukung dengan penelitian kita, maka itu sifatnya present. Berarti kita menganggap secara bahasa itu, secara diskursus menganggap itu sebagai suatu hal yang benar. Tetapi kalau kita menggunakan past tense, itu artinya kita secara nggak langsung mengatakan bahwa penelitian itu hanya berlaku di masa lampau, maka perlu diperbarui. Nah, biasanya Anda bisa mengatakan oleh diperbarui, maka penelitian saya inilah yang bisa melengkapi penelitian tersebut. Jadi ada nuansa atau diskursus yang dibentuk melalui pemilihan tenses itu, Bapak Ibu. Itu menarik. Ini nanti ada mata kuliah discourse analysis itu kalau teman-teman bahasa itu. Jadi penggunaan past tense sama penggunaan present tense dalam citasi itu menunjukkan sikap kita, apakah itu sikapnya setuju atau tidak. Nah, itu menunjukkan hal yang menarik Bapak Ibu. Okay? Contoh ini biasanya untuk result itu. Pak, kita untuk ini apa? Pakai past present atau past tense itu tadi prinsipnya Bapak Ibu. Okay? Untuk conclusion yang menggunakan past tense karena untuk report dan untuk present atau future untuk implikasinya dan sebagainya. Kalau umpama discussion sama result itu pasti suatu hal yang berkebalikan, Bapak Ibu. Okay? Karena kalau past tense dulu baru dijelaskan datanya. Kalau umpama discussion itu data dulu baru dijelaskan dengan analisis. Nah, ini bisa present sama past tense. Berapa tenses? Cuma 3 Bapak Ibu. Jadi nggak perlu ini. Terus kalau gitu, Pak, ini kapan kita menggunakan itu? Memang Bapak Ibu menggunakan feeling, Bapak Ibu. Memang ada feeling. Ini apa itu? Feeling itu masuk dalam language competence, Bapak Ibu. Karena untuk menentukan pola apakah bahasa ini diterima atau tidak itu memang kita membutuhkan skill feeling itu dan sebagainya itu. Intinya, Bapak Ibu, Anda perlu memiliki language exposure. Okay. Language exposure itu Anda memiliki feeling grammar yang betul, yang baik jika Anda terbiasa membaca artikel-artikel ilmiah.
itu akan kelihatan karena polanya ya gitu-gitu saja Bapak Ibu. Polanya begitu-begitu saja. Kalau Anda membaca, terbiasa membaca, saya sangat yakin sekali itu akan mempengaruhi tingkat kognitif kita yang bagus, maka akan mempengaruhi kualitas academic writing kita. Contoh, kita sekarang akan bedah Bapak Ibu, ini di abstract Bapak Ibu. Much body of work still has investigated dan sebagainya. Jadi ini dulu ya, ini kondisinya has largely remained dan sebagainya. Itu menunjukkan kondisi. Analysis investigated whether past tense untuk menjelaskan proses dari datanya. Ya, 4 kilo model dimension image dan sebagainya. Itu selama reportnya. We argue kita untuk menunjukkan hasilnya dan sebagainya. Conclude dan sebagainya. Ini coba kalimatnya cuma ini aja. Ini untuk introduction Bapak Ibu. Okay. Yang biru itu kita menggunakan present perfect. Okay. Terus yang kuning itu menjelaskan past tense. We recruited participants globally. Jadi ini itu menunjukkan bahwa aktivitas kita. Ya, participants reported. Kita menjelaskan aktivitas dari reporter dan sebagainya. Maka itu menunjukkan bahwa itu bisa untuk dengan we begin by offering. Nah, ini adalah faktanya. Temuan kita. Ini beberapa contohnya Bapak Ibu. Okay? Conclusion juga begitu, mirip. Tadi Anda Bapak Ibu bisa lihat. Saya akan ini men-skip untuk citasi karena ini perlu ada ranahnya di academic writing untuk publication dan sebagainya. Di manuskrip klinik ya. Tetapi kita fokus pada paraphrasing Bapak Ibu. Bapak Ibu disarankan apabila Bapak Ibu menulis academic writing itu tidak sangat jarang menggunakan quote ya, lebih baik menggunakan paraphrase. Paraphrase itu, tapi caranya adalah bagaimana caranya paraphrase itu supaya tidak plagiarisme dan sebagainya. Nah, jadi tidak disarankan menggunakan quote kecuali itu benar-benar sudah terkenal. Maka kalau kita ingin melakukan paraphrase, Bapak Ibu, ini adalah contohnya. Okay. Ini adalah kalimat yang kita punya, sumbernya dari buku, mungkin Bapak Ibu sudah punya catatan bibliografi dan sebagainya, maka ini cara untuk paraphrase. Cara yang pertama adalah gunakan sinonim Bapak Ibu. Dari kata-kata itu cari padanannya. Kemudian adalah ubahlah struktur kalimatnya. Jadi dari kalimat aktif menjadi pasif. Jadi subjeknya dibalik. Okay. Yang paling gampang intinya adalah posisi dari subjek yang kalimat asli itu jangan ditaruh yang sama. Itu cara paraphrase. Mungkin kalau IELTS juga sama. Menuliskannya sama Bapak Ibu. Ini sebenarnya kebanyakan kalimatnya sama hitam ini. Tapi kan kita ngubah beberapa ini aja. Ini kalau ditunitin sudah tidak ketahuan. Apalagi kita yang paling model ini adalah menggunakan sentence structure. Kita diubah sentence structure. Kedua, voice-nya diubah. Voice ini diubah itu maksudnya dari kalimat aktif menjadi pasif. Terus kemudian kalimat yang awal diubah menjadi kalimat akhir, diubah susunannya. Itu Turnitin pasti bingung itu sudah. Jadi itu kalau mama tingkat seperti ini sudah tingkat kesamaannya sudah di bawah 20%. Pasti itu kayak Bapak Ibu. Jadi nggak perlu menggunakan trik-trik yang spasinya ditambah 1, kemudian dikasih titik, terus diwarnai putih. Enggak, itu bukan contoh yang bagus. Paraphrase itu cukup menggunakan sinonim, kemudian kalimatnya diubah menjadi pasif menjadi aktif atau sebaliknya, dan kemudian kalimat panjang dipotong menjadi 2, atau kalimat 1 dijadikan 2, atau kalimat 2 digabung menjadi 1. Itu cara-cara paraphrase, dan ini sangat bagus sekali untuk menghindari Turnitin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, yang pertama adalah jangan menuliskan kalimat yang sama dengan sumber. Itu pasti ketahuan kalau Turnitin ini pasti plagiarisme. Yang non-generic itu kalimat-kalimat yang umum Bapak Ibu. Ya, menggunakan thesaurus, atau Bapak Ibu kalau pakai Microsoft Word, kata itu bisa diblok, diklik kanan ada sinonim atau thesaurus Bapak Ibu. Jadi Microsoft itu sudah ada alat itu, maka kita bisa menggunakannya. Terus kemudian structure-nya dari aktif dan aktif, kemudian clauses-nya
dan kalimat-kalimatnya dipecah-pecah itu adalah cara untuk parafrase. Nah, kita terakhir Bapak Ibu, ini bagian yang terakhir, mungkin saya menjelaskan ini 2-3 menit saja. Jadi tadi sudah saya kasih penjelasan tentang hedging Bapak Ibu nggih. Hedging itu untuk memagari kita supaya tulisan kita tidak sifatnya arogan atau absolut Bapak Ibu. Jadi ini untuk memberikan ruang kepada pembaca sehingga penelitian kita terus berkembang, untuk memberikan ruang untuk berkembang, untuk memberikan penelitian yang akan datang dan sebagainya. Selain itu juga untuk menunjukkan kesopanan Bapak Ibu. Kita disarankan untuk menggunakan kalimat seem, stand, look like, appear, believe, doubt, indicate, suggest dan sebagainya Bapak Ibu nggih. Kalau Bapak ini believe, assume, ini will itu diganti would, may, might, could, should. Bapak Ibu, might dan could itu bukan berarti past tense nggih. Ini juga present tetapi derajatnya lebih rendah. Must, can, boleh, tetapi ini yang sesuatu yang benar-benar 100% betul atau absolut boleh. Tapi must dan can itu dalam academic writing sebisa mungkin dihindari. Jadi kalau ada menulis academic writing menggunakan can atau must itu membacanya kayak kalau saya punya feeling itu ya, saya punya sense ketika membaca tulisan academic writing yang masih menggunakan can sama must itu seperti ditusuk duri Bapak Ibu. Apa sakit? Ini katanya akademik tapi kok sifatnya menyakitkan, absolut kayak gitu, jangan. Jadi sebisa mungkin kita perlu memagari, membuat tulisan kita lebih objektif, lebih terbuka, dan lebih sopan dengan cara hedging. Jadi mengurangi kadar derajatnya. Kalau must dan can itu 100% betul atau 100% salah. Tapi kalau must diganti have to atau diganti should, derajatnya turun menjadi sekitar 90%. Kenapa? Yang 10% memberikan ruang kepada pembaca untuk berkembang atau untuk menyanggah atau untuk mengembangkan. Itu konsep dari academic writing. Terus kemudian modelnya, definitely dan sebagainya. Cukup satu adverb saja, jangan didouble Bapak Ibu seperti membaca novel. Tidak disarankan. Nah, ini it might be very possible atau it is possible, it is important to develop. Ini untuk menunjukkan to adjective itu salah satu cara untuk menunjukkan hedging juga. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu bahasa hukum Bapak Ibu. Bahasa hukumnya itu dibuat seluas mungkin supaya memberikan ruang untuk bernegosiasi. Mungkin pengacaranya bahasa hukumnya begitu. Contoh adalah jadi jika siswa itu tidak bisa atau dalam hal kondisi seperti ini, nah dalam hal itu kan berarti in the condition of, ya, it might be suggested, disarankan. Siapa yang menyarankan? Tidak penting, yang penting adalah disarankan. Itu adalah hedging. Nah, ini adalah salah satu cara terakhir, tip tentang bagaimana membuat tulisan kita lebih bagus dan sebagainya. Ini Bapak Ibu nanti akan saya berikan kepada jenengan sekalian. Contohnya Bapak Ibu bisa menganalisis contoh-contoh dari hedging dan sebagainya. So ya, we must take, ini kan ada contoh must, boleh ya boleh, tapi kan enggak ini pasti sangat minim sekali, itu pasti benar-benar sifatnya sangat urgent sekali. Tapi yang sering adalah likely, rightly, argue, kemudian past sample was not entirely biased, jadi tidak sepenuhnya, itu kan bahasa-bahasa halus ini. Suggest, ini kan halus ini. Ya, inevitable, jadi bukan sesuatu yang nggak mungkin. It is impossible, nggak mungkin. Impossible itu 100%. Maka diganti inevitable. Suggest. Ini hedging Bapak Ibu ya. This is indicative that, ya ini kan ini semuanya hedging ini. Might not. Jadi bukan cannot tapi might not. This is the example of hedging Bapak Ibu. Nah, ini adalah kalimatnya akan lebih luas dan lebih enak dibacanya. Dan Bapak Ibu terakhir, untuk bisa academic writing Bapak Ibu, saya sangat yakin bahwa tingkat kognitif Anda jenengan itu kalau udah S2 dan S3 itu pasti tinggi. Mohon maaf, saelek IP ketika jenengan waktu S1 atau S2 dulu, saya sangat yakin sekali bahwa graduate students itu have higher level of cognitive skills. Nah, if you have good or high cognitive skills,
it is very important, ya, to affect your second language acquisitions. Jadi untuk menguasai bahasa kedua. Jadi Bapak Ibu ingin belajar bahasa Inggris sekarang itu, kalau Bapak istilahnya, waduh saya sudah telat belajar bahasa Inggris di sarjana atau di S2 atau magister atau doktor karena saya sudah ini sebagainya. Salah Bapak Ibu, justru saat ini jenengan itu tingkat kognitifnya tinggi. Nah, if you have high level of cognitive skills, that means it's going to help you to learn English faster. Minimal Bapak Ibu jenengan itu bisa memahami pola ini loh. Okay? Memahami pola ini. Pola ini agar Bapak Ibu mampu melakukan proofread atau edit. Kenapa? Kalau kita terbiasa membaca jurnal, misal kalau kita ingin mensubmit ke jurnal A, Bapak Ibu, maka disarankan jenengan itu membaca jurnal A itu minimal 2 atau 3 saja untuk mengetahui gaya selingkungnya, stylenya. Level bahasanya sekian dan sebagainya. Kalau baru di Q2, Q1, ya jangan membacanya di artikel-artikel yang relevan di jurnal Q1 dan Q2 supaya Bapak Ibu bisa mengetahui polanya. Oh, gaya selingkungnya seperti ini. Maka Bapak Ibu bisa mengetahui. Saya sangat yakin sekali kalau Bapak Ibu membaca itu nanti kognitif Anda sudah tinggi, Anda akan memahami pola itu dan akan terbiasa minimal untuk mengedit bahasa kita Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Monggo nanti kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi dan saya berikan kembali ke Pak Alan sebagai moderator. Pak Alan, terima kasih Pak Alan. Oke, terima kasih sekali Pak Sueb atas diskusinya yang luar biasa ini Pak. Saya sendiri juga banyak sekali masukan, banyak sekali insight baru ini terutama dari Pak Sueb terkait dengan bahasa Inggris ya. Terutama tadi yang Pak Sueb katakan sebenarnya academic writing itu hanya menggunakan 3 tenses gitu Pak. Secara esensial itu juga baru tahu. Nah, oke, untuk selanjutnya mungkin kita lanjut ke pemateri kedua dulu, baru nanti kita sesi diskusi. Untuk pemateri kedua ini adalah Ibu Suroya ya. Beliau itu adalah dosen S1 Ilmu Komunikasi. Nah, ini kan pantas juga sebenarnya kalau kita bicara komunikasi, kaitannya nanti juga dengan academic writing. Kemudian beliau juga S1 lulusan Universitas Brawijaya dan S2 dari Ohio University. Supaya tidak terlalu lama, monggo dipersilahkan Bu Suroya untuk menyampaikan materinya.